بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu saudara-saudari sekalian, yang semoga kita senantiasa berada di bawah naungan kasih sayang dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kalimat syukur, sanjungan kepada Allah yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita karunia yang besar, berupa Allah subhanahu wa ta'ala mampukan kita untuk sama-sama menjawab panggilannya, di mana panggilan Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita semuanya untuk meraih kemenangan, mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan. Al-falah, orang-orang yang beruntung, yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian mereka menyambutnya. Dan dialah manusia-manusia pilihan Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang Allah muliakan dengan panggilan tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai redaksi hadis dan sabdanya alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang keutamaan salat. Di antara hadis yang sangat masyhur yang bisa kita jadikan sebagai sebuah motivasi untuk senantiasa menjawab panggilan dan seruannya, apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam: "Mathalus salawatil khams kamathalin nahri bibabi ahadikum." Perumpamaan salat 5 waktu itu diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan sebuah sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian. Yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, yang mana dia akan mandi di sungai tersebut dalam setiap harinya 5 kali minimal. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabatnya, hal yabqa min daranihi syai'un? Apakah kira-kira tersisa kotoran pada badannya jika kiranya dia mandi setiap hari 5 kali? Sahabat mengatakan, la yabqa min daranihi syai'. Wahai Rasulullah, tidak ada noda, tidak ada kotoran yang tersisa. Maka Nabi SAW menyatakan, fadzalika mithlus salawatil khams. Maka itu adalah perumpamaan salat 5 waktu, di mana Allah subhanahu wa ta'ala dengan salat 5 waktu yang wajib dan fardu ini, Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dengannya kesalahan-kesalahan seseorang. Kiranya Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan kita dalam amalan salat kita ini, juga apa yang kita saat ini berada di dalamnya, yaitu majlis ilmu. Karena ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ar-ribat, itu adalah ribat, pahala yang besar yang diraih oleh seseorang dari satu salat dia duduk
tidak keluar dari masjidnya sampai dia menanti waktu salat yang berikutnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita muliakan, Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dengan perjuangannya, dengan kegigihan dan semangatnya, dengan ketekunan dan kesungguhannya mendakwahkan Islam dengan berbagai rintangan, tantangan, ancaman yang dihadapi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau lari ke sana ke sini, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain demi tersebarnya agama yang mulia ini, demi tersebarnya kalimatul haq, la ilaha illallah, bisa dimengerti, bisa diikrarkan, bisa difahami oleh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang waktu, tenaga, yang telah mengorbankan harta, jiwa dan nyawanya, dan kita hanya dituntut oleh Allah agar kiranya kita mengamalkan apa yang beliau titahkan dan perintahkan, dan menjauhi segala apa yang beliau larang dan wanti-wantikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak meminta balas budi dari sisi dunia, namun beliau yang telah mewajibkan kepada kita semua untuk mentaatinya. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk mentaati sunnah-sunnah dan ajaranku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mendidik para sahabat ridwanullahi alaihim dengan pendidikan yang sebaik-baiknya, mentarbiyah para sahabat dengan tarbiyah yang hasanah, mendidik para sahabat dengan pendidikan yang mulia, sehingga muncul di generasi beliau sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat alaihim ridwanullah yang tangguh. Kesabaran mereka tidak bisa ditandingi oleh siapapun juga. Para sahabat ridwanullahi alaihim yang mereka semuanya tidak mungkin bersepakat dalam kesalahan, dan bahkan disebutkan pendapat para sahabat dan ijma'nya para sahabat adalah maksum, tidak ada kesalahan. Karena hal itu telah diucapkan oleh salah seorang di antara mereka, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Oleh karenanya ma'asyar muslimin, di antara jalan keselamatan bagi seorang muslim, bagi seorang hamba, setelah mereka mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga setelah mereka berpijak dengan Al-Qur'anul Karim, maka tidak ada jalan yang lain yang menyelamatkan mereka kecuali dengan jalan berpegang dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa hadha hadithuna al-yawm, dan inilah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam yang mulia ini terkait dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, firman-firman Allah yang telah menjelaskan keutamaan para sahabat. Kemudian kita telah bacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga berbicara tentang kemuliaan para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan sekarang kita ingin membaca berbagai keterangan-keterangan para ulama, apa yang mereka ucapkan terkait dengan para sahabat ridwanullahi alaihim, apa yang mereka katakan tentang mereka, dan apa pendapat mereka tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lihat bagaimana beliau, sang penulis kitab ini, Syarah Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Ustaz Yazid ibn Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, di mana beliau rahimahullahu taala menyebutkan dalil-dalil dari penjelasan para ulama, yang mana beliau di sini ingin menjelaskan kepada kita tentang penjelasan para ulama dalam permasalahan kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum. Pertama, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Abdullah bin Mas'ud siapa? Sahabat. Namun beliau termasuk di antara juniornya para sahabat. Bukan junior sebenarnya,
Karena beliau termasuk di antara sahabat yang juga bertemu dengan perlawanan orang-orang musyrikin Quraisy. Bahkan beliau termasuk di antara orang yang mendapatkan kezaliman besar dari Abul Hakam bin Hisham atau yang dikenal dengan Abu Jahal. Tatkala Abdullah bin Mas'ud membacakan surah Ar-Rahman kalau tidak salah, ketika beliau berada di tengah-tengah kaum musyrikin, dan beliau adalah orang yang pertama kali yang berani membacakan Al-Quran dengan terang-terangan di hadapan kaum musyrikin Quraisy. Abdullah bin Mas'ud alaihi ridallah, beliau menyatakan apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Beliau mengatakan ini kepada para tabi'in. Beliau mengatakan sabda ini atau perkataan ini kepada tabi'in. Tabi'in itu siapa? Muridnya para sahabat yang mereka tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal para tabi'in juga generasi terbaik yang dijamin oleh Rasulullah SAW kesalihan mereka, kebaikan mereka. Tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Ittabi'u, wahai para tabi'in, ikuti saja agama ini dari Rasulullah SAW. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian buat hal-hal yang mubtada'. Jangan kalian buat hal-hal yang baru dalam urusan agama. Faqad kufitum, karena kalian telah dicukupi dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak ada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang kurang. Ada enggak yang kurang dari ajaran Nabi? Enggak ada yang kurang. Berarti kalau enggak ada yang kurang, perlu enggak tambahan? Kalau enggak ada kekurangan, perlu enggak tambahan? Enggak perlu. Karena tambahan itu untuk sesuatu yang kurang, itu baru ada tambahan. Ya. Tapi kalau agama Nabi, syariat Rasulullah itu sudah sempurna, sudah lengkap, maka tidak lagi ada yang namanya tambahan. Karena tidak ada kekurangan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat di sini, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u, ikuti saja, wala tabtadi'u, dan jangan kalian membuat perkara-perkara yang baru. Faqad kufitum, karena kalian telah dicukupi dengan Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah akan menjerumuskan seseorang kepada kesesatan. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Oleh karenanya, ma'asyar muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, orang-orang yang mereka membuat hal-hal yang baru dalam agama, menjadikan adanya syariat-syariat yang baru, ajaran-ajaran yang baru, amaliyah-amaliyah yang jadidah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang tidak pernah diperintahkan, atau yang tidak pernah beliau lakukan, atau yang tidak pernah beliau ikrarkan akan kebolehannya, atau perkara-perkara yang belum pernah dilakukan oleh para sahabatnya, maka itu adalah perkara yang baru dalam agama, sehingga itu hanya akan menjadikan seseorang tersesat dari jalan yang benar. Lihat Abdullah bin Mas'ud, lagi-lagi beliau mengatakan, innallaha nadhara fi qulubil ibad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada semua hati-hati manusia. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad, maka Allah mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik dari semua hati-hati yang ada. Fastafahu li nafsi, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala pilih Muhammad sebagai utusannya sallallahu alaihi wasallam. Fabta'athahu bi risalatihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam risalahnya. Berarti setelah Allah melihat kepada semua hati manusia, Allah mendapati hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati yang terbaik. Kemudian Allah jadikan dia manusia pilihan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan risalah sehingga beliau menjadi seorang rasul.
Thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat kepada hamba-hamba yang lain, hati-hati hamba yang lain setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mendapati hati-hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik atau hati yang paling baik setelahnya. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat sebagai wuzara. Apa itu wuzara? Wuzara itu pendamping. Wazir itu namanya pendamping, menteri-menterinya. Wazir. Ya. Kemudian yuqatiluna ala dini, yang mereka berperang untuk menegakkan agamanya. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasana. Maka apa yang dilihat oleh para sahabat itu baik, maka berarti itu baik di sisi Allah. Wa ma ra'au sayyi'an, dan apa yang mereka melihat buruk, fahuwa indallahi sayyi'un, maka berarti itu di sisi Allah adalah hal yang buruk. Lihat perkataan yang terakhir ini. Fama ra'al muslimuna hasana, apa yang dianggap oleh sahabat itu sebagai perkara yang baik, fahuwa indallahi hasan, berarti itu di sisi Allah juga perkara yang baik. Berarti kalau sudah ada ijma' dari para sahabat, mungkin nggak salah. Hah? Kalau sahabat berijma', mungkin nggak salah? Nggak mungkin. Karena ijma'nya sahabat itu pasti benar. Karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Fama ra'al muslimuna hasana, apa yang dilihat oleh para sahabat itu baik, fahuwa indallahi hasanun, maka itu di sisi Allah adalah perkara yang baik. Baik mereka memandang itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini, athar dari Abdullah bin Mas'ud ini mengandung beberapa kandungan besar. Pertama, hati para sahabat radhiyallahu anhum adalah hati yang paling baik setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian sahabat siapa yang paling baik? Hah? Dari sekian sahabat siapa yang paling baik? Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali, kemudian mentok di Ali. Ya. Setelah Ali siapa? Al-Ashr Mubashshiruna bil Jannah. 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam surga ketika mereka masih hidup. Siapa lagi setelah itu? Setelah 4 khulafaur rasyidin ditambah 6 menjadi 10 yang mendapatkan jaminan surga. Setelah itu syuhada Badar, orang-orang yang mereka syahid di perang Badar. Siapa lagi setelah itu? Syuhada Uhud, orang-orang yang mereka meninggal di perang Uhud. Thumma baqaya minas sahabah, kemudian sisanya para sahabat yang lainnya sesuai dengan kemuliaan mereka tersendiri. Taib ma'asyiral muslimin, para sahabat pada umumnya hati mereka semuanya baik. Tapi ada yang terbaik di antara yang baik. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian di sana ada Abdurrahman bin Auf, ada yang lain-lainnya, ya. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Talha bin Ubaidillah, ya, Sa'd bin Abi Waqqas, Abdullah bin Zubair. Dan juga tentunya yang paling baik di antara mereka nanti adalah orang-orang yang mereka paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Anas bin Malik, ada Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang terbaik di antara mereka Sayyidatu Nisa'i Ahlul Jannah, perempuan yang menjadi pimpinan perempuannya Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan semua sahabat-sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, mereka manusia-manusia yang hati mereka terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, para sahabat Nabi adalah pendamping-pendamping beliau sallallahu alaihi wasallam yang setia dengan Nabi,
Kesetiaan para sahabat inilah yang menjadikan mereka manusia terbaik dan menjadikan mereka itu wajib untuk ditaati setelah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk mentaati para sahabat. Ya, wajib untuk mentaati para sahabat karena mereka manusia yang paling baik hatinya. Kemudian yang ketiga, para sahabat adalah para pejuang, pembela agama Islam, dan karena perantara mereka dengan izin Allah, agama Islam tersebar ke seluruh dunia. Kira-kira nih, kenapa Islam sampai ke Mesir, Islam sampai ke Syam, Islam sampai ke Persia, Islam sampai ke Romawi? Perjuangan siapa? Para sahabat. Baik itu di masa Rasulullah, ataupun di masa Abu Bakar, ataupun di masa Umar. Ya, Khalid bin Walid yang diutus oleh Abu Bakar, ya, dan semuanya itu adalah peran para sahabat, dan para sahabat itu pejuang-pejuang agama yang karena mereka dan tentunya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Islam tersebar ke seluruh negara, Islam tersebar ke seluruh negeri. Itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang perjuangan mereka tentu tidak sebanding dengan apa yang sudah kita kerjakan pada masa kita ini. Yang keempat, para sahabat adalah orang yang paling paham tentang Islam, paling takut, paling selamat, dan yang paling bijaksana dalam menentukan sebuah hukum. Para sahabat, dan mereka itu orangnya hati-hati sekali, orangnya sangat hati-hati. Kalau masih ada orang yang lebih berilmu, pasti akan mengedepankan orang yang lebih berilmu. Itu para sahabat. Umar selama masih ada Abu Bakar enggak berani. Uthman selama ada Umar enggak berani. Ali selama ada Uthman enggak berani. Begitu juga Abu Bakar ketika masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak berani berpendapat. Masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengarkan seseorang bercerita, wallahu alam ini sahih atau tidaknya, tapi ada yang mengatakan ada seseorang yang menemui Umar. Ada seseorang yang menemui Umar, bertanya tentang sesuatu hal. Kemudian orang ini mengatakan apa? Saya sudah bertanya kepada Rasulullah, tapi jawaban saya belum puas. Jawaban Rasulullah belum memuaskan. Saya bertanya kepada Abu Bakar, jawabannya sama dengan Rasulullah, dan aku belum puas dengan jawaban mereka berdua. Makanya aku mendatangi engkau dan aku yang bertanya kepadamu. Bayangkan, jawaban Rasulullah, jawaban Umar SAW radhiyallahu anhu tidak diterima. Terus nanya kepada Umar. Yang saya dengarkan ceritanya, Umar, tunggu dulu, saya ke belakang. Ngapain? Ngasah pedang. Berbunyi tentunya dilihat diintipnya ngasah pedang. Kabur. Wallahu a'lam sahih atau tidaknya ini. Tapi secara gambarannya iya. Kalau sekiranya Rasulullah SAW sudah mengatakan demikian nih, dia tanya lagi Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan demikian sama dengan jawaban Rasulullah, tapi masih bertanya kepada yang lain, maka ini namanya apa? Kurang ajar. Sama Abdullah bin Abbas pernah radhiyallahu anhu mengatakan apa? Yushiku an tanzila 'alaikum hijaratun minas sama'. Hampir-hampir turun kepada kalian itu apa? Hujan batu dari langit. Kenapa? Rasulullah mengatakan A, tapi kalian mengatakan qala Abu Bakar wa qala Umar wa qala. Rasulullah mengatakan A, tapi kalian masih mengatakan enggak. Abu Bakar mengatakan B, Umar mengatakan C. Kalau masih ada Rasulullah, ya wis, enggak ada pilihan yang lain. Berarti Rasulullah mutlak. Berarti kalau masih Rasulullah sudah wafat, ada sahabat, maka ini sahabat yang perlu kita jadikan patokannya. Dan patokan kebaikan generasi hanya mentok pada atba' tabi'in. 3 generasi. Sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Setelah itu tidak ada jaminan dari Rasulullah SAW. Apalagi zaman kita. Zaman kita. Maka sangat rentan jauh dari kebenaran dan sangat rentan dekat dengan kesalahan. Tapi seseorang tentunya berusaha untuk mengucapkan dan berkata apa yang benar yang dia ketahui setelah adanya ilmu dan basirah yang dia miliki. Kemudian faedah dari atharat Abdullah bin Mas'ud tadi adalah
ijma'nya sahabat adalah maksum, tidak salah. Ijma'nya sahabat adalah maksum, tidak mungkin salah. Sehingga tidak mungkin atau mustahil para sahabat mereka sepakat untuk melakukan kesalahan, bersepakat dalam perkara yang tidak baik, nggak mungkin, karena mereka telah dijamin oleh Rasulullah. Kira-kira nih, kalau Rasulullah SAW telah menjamin mereka, kira-kira jaminan Rasulullah mungkin nggak salah? Kalau Rasulullah SAW telah menjamin baiknya sahabat, benarnya sahabat, salehnya sahabat, mungkin nggak Rasulullah menjamin SAW sesuatu yang salah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Berarti Rasulullah mengatakan sahabat itu semuanya baik. Berarti kira-kira kalau kita katakan pendapat dan ijma'nya para sahabat, ijma'nya kita katakan, artinya sesuatu yang sudah disepakati oleh para sahabat itu pasti benarnya. Boleh nggak kita katakan demikian? Boleh nggak? Boleh. Karena memang mereka adalah telah mendapatkan riqam dan telah mendapatkan jaminan dari Rasulullah SAW. Satu, bahkan jaminan Allah sudah ada untuk mereka. Al-muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Keridhaan Allah untuk mereka, jaminan surga untuk mereka. Kalau ada jaminan surga berarti mereka orang baik atau orang yang tidak baik? Tentunya. Oleh karenanya jemaah sekalian, ijma' para sahabat mutlak sahih. Tidak perlu kita ragukan. Sehingga kalau misalkan dinukil bahwasanya para sahabat berijma' demikian dan demikian, jangan diragukan lagi. Ini ijma' sahabat nih. Ya, kesepakatan para sahabat mutlak harus diterima. Enggak bisa enggak diterima. Ya, tidak boleh untuk tidak kita terima. Lagi-lagi Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, maka ambillah keteladanan itu dari siapa? Sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mad. Siapa yang di antara kalian ingin mengambil sebuah sunnah keteladanan, carilah keteladanan itu dari para sahabat yang telah wafat. Karena yang hidup itu tidak lepas dari fitnah. Yang hidup tidak lepas dari yang namanya fitnah. Maka cari keteladanan dari yang sudah wafat. Siapa yang ngomong? Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang telah wafat di antaranya? Ada Abu Bakar, ada Hamzah, ya kan? Dan sahabat-sahabat senior yang lainnya. Makanya kalau mau ngambil sunnah, mau ngambil keteladanan, ambil dari mereka yang sudah wafat. Karena yang hidup tidak selamat dari yang namanya fitnah. Fitnah pasti akan menimpanya. Itu orang-orang yang hidup. Kemudian kata beliau, fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluba. Karena para sahabat mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, hala, dan orang-orang yang keadaannya paling lurus. Qauman ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi. Sekelompok manusia yang Allah pilih mereka untuk menemani kehidupan Rasulullah SAW. Fa'arifu lahum fadlahum, maka ketahuilah oleh kalian keutamaan dan kemuliaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikutilah mereka dalam athar-athar mereka. Fa innahum kana 'alal hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, kata Abdullah bin Mas'ud. Siapa tadi? Para sahabat. Mereka berada di atas jalan yang lurus. Dan Abdullah bin Mas'ud sendiri sahabat. Beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, sampai dikatakan kalau sekiranya betis Abdullah bin Mas'ud itu ditimbang dengan Uhud, maka lebih berat betis Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau termasuk di antara orang yang betisnya sangat kurus. Bahkan dilakabi atau dijuluki oleh Abu Jahal dengan Ruwai al-Ghanam, sang penggembala kambing, ya, yang hidupnya bersama dengan kambing, ya, tapi tidak menjadikan dia hina di sisi Allah. Bahkan dia adalah orang-orang yang
mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Auza'i yang wafat pada tahun 157 Hijriah. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau menyatakan isbir nafsaka 'ala sunnah. Isbir nafsaka 'ala sunnah. Waqif haitsu waqafa al-qaum. Wa qul bima qalu wa kaffa 'amma kaffu 'anhu. Wasluk sabila salafika salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum. Lihat apa kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau menyatakan isbir nafsaka 'ala sunnah. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah ini. Ini pesan yang sangat luar biasa. Isbir nafsaka 'ala sunnah. Bersabar kita di atas sunnah ini. Kenapa bersabar? Ujiannya berat, tantangannya besar, cemeehan, celotehan, hinaan, cacian, makian itu ada, pasti ada, ya, pasti itu ada. Isbir nafsaka 'ala sunnah. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, dan tetaplah tegak sebagaimana para sahabat mereka dulu tegak di atasnya. Gimana tegaknya para sahabat? Mereka nggak takut dengan pedang, mereka nggak takut dengan panah, mereka tidak gentar dengan tombak, bahkan mereka berani menjadikan dada mereka sebagai tameng bagi Rasulullah SAW, walaupun harus hancur, terkena dengan tombakan, diinjak oleh gajah dan seterusnya. Itulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Uhud terdesak mundur, maka Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala mengatakan kepada sahabat yang lain, ila Rasulillah, kita harus melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jadikan dada mereka, diri mereka sebagai tameng bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan apa? Kematian mereka dalam melindungi Rasulullah SAW lebih ringan dan lebih mulia dibandingkan harus Rasulullah SAW yang terluka. Ya. Bahkan dahulu para sahabat itu, ketika mereka berperang atau ketika ada orang tua yang anaknya berperang, ya, ketika sebagian sahabat yang lain pulang, yang ditanya bukan anaknya, yang ditanya siapa? Rasulullah. Kaifa Rasulullah? Kaifa Rasulullah? Kaifa Rasul? Padahal anaknya ada yang berperang. Yang ditanya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Dikabarkan anakmu si fulan wafat. Dia acuh. Datang orang lagi, bagaimana Rasulullah? Anakmu yang ketiga wafat. Bagaimana Rasulullah? Anakmu yang keempat meninggal. Bagaimana Rasul? Anakmu yang kelima meninggal. Khansa radhiyallahu taala anha, dia jadikan kelima putranya semuanya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak peduli ketika anak-anaknya wafat. Yang dia tanyakan siapa? Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Karena tidak ada musibah yang terbesar bagi para sahabat dan sahabiyat radhiyallahu taala anhum ajma'in selain daripada terbunuhnya atau wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul bima qalu, katakan sebagaimana yang dikatakan para sahabat. Apa yang dikatakan sahabat, ucapkan itu. Ya. Wa kuffa amma kaffu anhu, dan berhentilah, diamlah dari apa yang para sahabat dahulu mereka diam tentangnya. Apa yang para sahabat mereka tidak berkomentar, jangan komentari. Sebagian kita enggak, terkadang sahabat aja diam dalam masalah itu, kita sok-sok bicara. Fa ya subhanallah, man nahnu wa man sahabah? Siapa kita dan siapa sahabat? Makanya qulu bima qalu, kita katakan sebagaimana para sahabat berkata, dan kita harus diam dalam hal-hal yang para sahabat mereka itu diam. Wasluk sabila as-salafis salih, ya, wasluk sabila salafika salih, dan ikutilah jejak dan jalan para salafus salih, fa innahu yas'uka ma wasi'ahum,
karena akan mencukupimu apa saja yang telah mencukupi mereka. Kalau mereka cukup dengan sunnah Rasulullah, dengan kita mengikuti sahabat, maka akan cukup bagi kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang sekarang mereka tidak cukup dengan sunnah Nabi? Karena mereka tidak mengikuti jalannya para salafus salih, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim, yang mereka hanya mencukupkan diri mereka dengan jalannya dan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan Imam Al-Auza'i juga menyatakan, "Alaika bi athari man salafa wa in rafadaka an-nasu wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zahrafuhu laka bil qaul." Apa kata beliau Imam Al-Auza'i rahimahullah taala? Hendaklah kalian berpegang teguh kepada athar, ungkapan perkataan para salafus salih, yaitu para sahabat, meskipun orang-orang menolak dan menjauhkan dirimu dari mereka. Selama kita berpegang berada di atas jalannya para sahabat, enggak peduli kita dengan omongan orang, ya. Wa iyyaka ara'ar rijal, dan jauhilah oleh kita pendapat atau menyalahi orang-orang yang mereka adalah generasi para sahabat, ya. Meskipun banyak orang yang setuju dengan pendapat tersebut. Paham maksudnya? Artinya barometer benar dan salahnya itu bukan kebanyakan orang, tapi tolak ukurnya adalah ini sahabat memahaminya demikian atau tidak. Ada satu hadis, orang banyak memahaminya demikian dan ada yang memahaminya lain. Kita lihat ini yang pemahaman sahabat yang seperti itu yang mana? Yang kebanyakan orang atau yang segelintir? Kalau ternyata pemahaman sahabat itu sama dengan pemahaman yang segelintir orang ini, ambil yang ini. Jangan ikuti yang menjadi pemahaman mayoritas orang yang itu tidak sesuai dengan pemahaman sahabat. Hadis terjadi di zaman siapa? Sahabat. Rasulullah mengatakan itu kepada siapa? Sahabat. Mungkin enggak Rasulullah mengatakan kepada tabi'in? Mungkin enggak hadis yang sampai kepada tabi'in itu didengar oleh tabi'in langsung dari Rasulullah? Enggak mungkin. Karena yang bertemu dengan sahabat adalah, yang bertemu dengan Nabi adalah sahabat, sehingga enggak ada tabi'in yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Ya, para sahabat. Mereka yang mendengar langsung dari Nabi, yang mereka belajar langsung kepada Nabi. Kira-kira yang paling paham hadis siapa? Sahabat atau orang akhir zaman ini? Sahabat. Cuman terkadang ada yang mengambil hadis sesuai dengan pemahaman gurunya dan dia acukan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Subhanallah. Contohnya, ada seorang dai yang mengatakan apa? Yang sunnah itu, maaf nih, mudah-mudahan gak ada yang tersinggung ya. Mudah-mudahan. Kalau tersinggung, ya, asal jangan marah aja lah. Kalau marah, maafkan saja. Bapak Ibu sekalian, ada dai yang mengatakan apa? Yang sunnah itu i'fa'ul lihyah. Yang sunnah itu memelihara jenggot katanya. Dan memelihara jenggot itu dengan begini katanya. Kata si dai ini, begini, itu namanya memelihara, bukan dibiarkan panjang. Tayyib, ada dai yang mengatakan demikian. Sekarang kita tanya, sahabat mana yang memahami demikian? Tidak ada. Ada Abdullah bin Umar misalkan. Abdullah bin Umar, beliau menggenggam jenggot beliau dan memotongnya seapa yang terlebih dari genggaman beliau hanya pada kondisi satu, umrah, bukan di luar umrah. Makanya kalau ada yang mengambil pendapatnya Abdullah bin Umar, ya silakan Anda berangkat umrah dulu. Kalau ada yang mengambil pendapat ini, karena Abdullah bin Umar melaksanakannya ketika umrah, bukan di luar umrah. Yang benar adalah i'fa itu bukan memelihara, tapi apa? Membiarkan. Itu i'fa. Nah, orang ini memahami hadis bukan dengan pemahaman sahabat.
Ya, sementara sahabat tidak memahaminya demikian. Oleh karenanya jika berbenturan antara pemahaman suatu orang dengan pemahaman sahabat, jangan ragu lagi kemana kita mau memilih. Kalau Anda masih ragu milih kemana ya, ustadz ini atau sahabat, ini luar biasa sekali. Perbandingannya nggak sebanding. Kalau kita milih pendapatnya Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar ya, ini mungkin ya masih ada sama-sama sahabat. Dan ini enggak pemahaman sahabat atau pemahaman guru saya. Lah guru antum, guru kita siapa? Taib. Kita ada sahabat. Taib, sahabat yang menjadi rujukan kita dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang menjadi rujukan kita dalam memahami ayat-ayat Allah tabaraka wa taala, bukan selainnya. Muhammad ibn Sirin, belum masuk waktu ya? Belum. Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Beliau menyatakan apa? Kanu yaqulun in kana ar-rajulu 'ala al-athari fa huwa 'ala at-tariq. Orang-orang atau para sahabat mereka mengatakan, para sahabat mereka berkata, jika ada seseorang yang berada di atas sunnah, maka sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang benar. Berarti jalan yang benar itu menurut Muhammad ibn Sirin adalah apa-apa yang sesuai dengan sunnah. Sunnah itu apa? Kita bukan berbicara hukum sunnah, tapi kita berbicara tentang sunnah. Ingat ya, sunnah ini ada satu kata dua makna. Sunnah artinya adalah syariat, dan sunnah artinya adalah hukum sunnah. Tapi yang dimaksudkan Muhammad ibn Sirin adalah syariat. Jika atau ada seseorang yang berada di atas syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu maknanya sunnah, berarti mereka adalah orang yang berada di atas jalan yang benar. Bukan sunnah hukum ya. Hukum itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada makruh, ada haram, ya kan? Ini hukum-hukum. Ada hukum sunnah. Nah, ketika kita mengatakan kita harus berada di atas sunnah, bukan hukum sunnah, ya, tapi adalah syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu maksudnya sunnah. Ya, oleh karenanya ketika disebutkan kata-kata sunnah berarti ini adalah syariat Nabi. Perkara ini adalah sunnah berarti syariat Rasulullah SAW. Yang bisa jadi sunnah Nabi tadi SAW ada yang hukumnya wajib dan ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Faham? Paham nggak? Saya ulang. Sunnah artinya apa? Bukan hukum. Sunnah artinya adalah syariat. Apa itu syariat? Apa itu syariat? Pengamalan suatu ibadah, rutinitas, ya, ritual, itu namanya syariat. Ya. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syariat Rasul SAW itu ada 2. Ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib, ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Contoh nih, sunnah Nabi yang hukumnya wajib apa? Sunnah Rasul yang hukumnya wajib apa? Khitan bagi laki-laki. Ya atau tidak? Saya mau nanya, khitan bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Orang kita laki-laki, khitan wajib atau sunnah? Ragu-ragu nih kayaknya. Wajib atau sunnah? Wajib ya, bagi laki-laki itu hukumnya berkhitan. Nah, tapi orang mengatakan apa dia? Sunnah Rasul. Betul. Khitan itu sunnah Rasul yang hukumnya wajib. Dalam rangka mengamalkan sunnah Rasul, ya, atau mengundang. Kan ada biasanya undangan. Mengundang. Kenapa? Anak saya melaksanakan sunnah Rasul. Anak melaksanakan sunnah Rasul. Berarti dia paham sunnah Rasul yang hukumnya wajib. Kan terkadang ada orang yang nggak bisa terima lah. Nah, gimana? Sunnah kok wajib? Sunnah ya sunnah, wajib ya wajib. Buktinya tuh
Sunnah Rasul hukumnya wajib. Khitan itu sunnah Rasul, tapi hukumnya wajib bagi laki-laki. Nikah sunnah Rasul atau bukan? Sunnah Rasul. Hukumnya apa? Bagi yang sudah mampu, ya kan? Karena kata Nabi, "Falyatazawwaj", perintah. Wajib bagi yang sudah punya kemampuan, tapi dia sunnah Rasul. Maka ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib, dan ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah. Nah, sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, ya ada sunnah Nabi yang sifatnya kayak salat-salat nawafil, salat-salat rawatib itu sunnah Nabi tapi hukumnya sunnah. Tapi di sana ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Taib. Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitab Ushulus Sunnah beliau menyatakan apa? Ushulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'i bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun. Kata beliau rahimahullah taala, Imam Ahmad yang wafat pada tahun 241 Hijriah, beliau menyatakan prinsip ahlu sunnah itu adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah, berpegang teguh dengan apa yang pernah dilaksanakan dan diyakini oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, prinsip ahlu sunnah itu adalah at-tamassuk, berpegang, ya, bima kana alaihi ashabu Rasulillah, dengan apa-apa yang dulu para sahabat itu berada di atasnya. Wal iqtida'u bihim, dan mencontoh mereka, mengikuti jejak mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan hal-hal yang baru dalam agama. Karena hal-hal yang baru atau yang disebut dengan bid'ah itu akan mengantarkan kepada kesesatan. Itu kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Jadi dari uraian-uraian para ulama yang kita sebutkan tadi, maka bisa kita katakan bahwa ahlu sunnah meyakini kemaksuman, keselamatan yang ada di dalam manhajnya para sahabat. Para sahabat Nabi SAW mereka, ya, manhajnya selamat, akidah mereka salimah, keyakinan mereka benar, dan tidak ada kesalahan di dalam manhaj mereka. Bahwasanya seluruh manhaj yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran, sunnah, menurut pemahaman sahabat atau salafus salih, maka itu menyimpang dari as-sirat al-mustaqim. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita diajarkan untuk meminta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang Engkau berikan kepada mereka nikmat. Siapa yang diberikan nikmat kepada mereka itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dari golongan orang-orang yang siddiq, orang yang, ya, minan nabiyyin, dari golongan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang imannya jujur, wasyuhada, para syahid, wassalihin, orang-orang yang saleh. Dan itu para sahabat. Siddiq di mana mereka? Abu Bakar Siddiq pimpinannya. Syuhada, siapa pimpinan syuhada? Umar bin Al-Khattab. As-salihin, ia dikenal dengan as-salih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Dan para sahabat secara umum, mereka lah orang-orang yang mendapatkan nikmat. Berarti jalan yang selamat, jalan yang kita minta, yang siratal ladzina an'amta alaihim tadi adalah jalannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat alaihim ridwanullah. Maka tidak ada jalan kecuali kita harus memahami agama dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa generasi akhir umat ini
hanya akan menjadi baik generasi umat kita ini, akhir ini, dia hanya akan menjadi baik jikalau mereka berpegang dengan apa-apa yang dahulu menjadikan para sahabat itu juga baik. Saya mau nanya sekarang, apa yang menjadikan sahabat itu dahulu menjadi generasi yang baik? Apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat akhir zaman tidak akan baik kecuali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jangan kita terlalu peduli dengan banyaknya orang yang menyelisihi kita. Jangan peduli kita. Walaupun kita sedikit, selama kita berada di atas jalan yang hak, kita tetap tegar. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah, ittabi turuqa al-huda wa la yadurruka qillatu sadiqina wa iyyaka wat turuqa ad-dalalah wa la taghtar bi kathratil halikina. Ya, kata beliau rahimahullah, ikutilah jalan-jalan petunjuk yaitu sunnah, dan tidak akan membahayakanmu sekalipun yang menempuh jalannya hanya sedikit. Ternyata jalan petunjuk itu sedikit yang ngikutin. Dan jauhilah olehmu jalan-jalan kesesatan walaupun yang mengikutnya itu banyak. Berarti dari perkataan Fudail bin Iyad kita tahu yang selamat sedikit, yang binasa banyak. Ya, yang selamat itu sedikit, yang binasa itu banyak. Kita tidak mengatakan kita yang selamat, la wallah, enggak. Kita enggak ada jaminan, tapi kita ingin berusaha untuk menjadi golongan yang selamat meskipun itu sedikit. Bisa enggak dipahami yang selamat itu yang sedikit? Biasanya yang sukses yang sedikit atau yang banyak? Biasanya yang beruntung itu yang sedikit yang banyak. Dalam kehidupan kita banyak kalau kita temukan seperti itu. Yang dapat hadiah ketika ranking lebih banyak atau lebih sedikit? Palingan kan juara 1, 2, 3. Sementara di kelas terkadang ada 25 orang, 40 orang. Yang 30 orang lainnya kemana? Gak dapat apa-apa. Ya. Bukti yang beruntung adalah yang sedikit. Yang dapat soft pertama banyak atau sedikit? Sedikit biasanya. Kenapa? Di situ letak keberuntungan. Yang salat tahajud sedikit atau banyak? Karena di situ letak keberuntungan. Begitu yang mengikuti sunnah Nabi SAW itu sedikit. Tapi dari yang sedikit itulah yang akan selamat. Terkadang yang banyak justru mereka yang akan. Makanya dulu pernah kita katakan, setiap kata sedikit dalam Al-Quran pasti ujungnya baik. Tapi setiap kata banyak dalam Al-Quran pasti disandingkan dengan yang buruk. Ya. Contohnya, walakinna aktsaran nas la yashkurun wa katsirum minhum fasiqun. Ya, wa inna katsiran minan nasi, ya, dan seterusnya. Kebanyakan manusia begini, kebanyakan manusia begitu, ujung-ujungnya yang jelek-jelek. Tidak beriman, fasik, tidak bersyukur. Tapi yang sedikit, qalilan ma tashkurun, qalilan ma tadhakkarun, wa qalilum min ibadiya asy-syakur. Yang bersyukur sedikit, yang berfikir sedikit, yang beriman sedikit, ya. Yang mengetahui sedikit. Karena yang sedikit ini yang justru beruntung. Jadi jangan kita lihat kepada banyaknya, tapi kita lihat kepada benarnya. Paham ya? Dalam beragama, banyak yang ngikutin. Ini pasti benar. Walah. Yang katanya malaikat aja mau dikejar sama dia, banyak yang ngikutin toh. Ya, ini kalau acara kita ini hujan, malaikat saya kejar katanya. Malaikat mau dikejar. Ngejar Honda aja nggak kekejar kan? Ini malaikat mau dikejar, banyak juga pengikutnya. Baik, bukan dengan banyaknya, tapi dengan standar keberadaannya. Dari itu sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya man adala madhhab as-sahabah atau madahib as-sahabah wa tabi'in wa tafsirihim ila ma yukhalifu dzalika kana mukhti'an fi dzalik. Siapa yang berpaling dari madhabnya sahabat
Maksudnya cara beragamanya sahabat dan juga para tabi'in, dan juga meninggalkan ilmu dan tafsir mereka kepada sesuatu yang menyelisihi mereka, maka pasti mereka akan menjadi orang yang salah. Berkata siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan demikian. Siapa yang berpaling dari pengajaran sahabat dan tabi'in dan memilih pemahaman yang lain, pasti dia akan salah. Pasti dia akan salah. Ya. Oleh karenanya, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan sedikit ya. Para ulama itu mereka sangat perhatian terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salafus saleh. Mereka sangat perhatian sekali dengan akidahnya para sahabat. Kenapa? Karena dalam banyak buku-buku mereka, ya. Dan untuk mengetahui akidah dan manhaj salaf, maka dengan beberapa hal. Pertama, penyebutan lafaz-lafaz tentang akidah dan manhaj salaf yang diriwayatkan oleh para imam ahlul hadis, bahwasanya para sahabat itu mereka semuanya adalah orang-orang yang baik. Kemudian yang kedua, yang meriwayatkan akidah dan manhaj salaf itu adalah seluruh kaum muslimin, ulama kaum muslimin dari berbagai disiplin ilmu, ya, ahlul usul, kemudian ahlul fiqih, semuanya, ahlul hadis, ahlul tafsir, rujukan mereka siapa? Sahabat. Ahlul usul, ya, tauhid, kemana mereka merujuk? Sahabat. Ahli fiqih, kemana mereka merujuk? Sahabat. Ahlul hadis, mereka kemana merujuk? Sahabat. Ahlul tafsir, kemana mereka merujuk? Sahabat. Karena ahli hadisnya ada di para sahabat, ahli akidahnya ada di para sahabat, ahli tafsirnya ada di para sahabat, ahli fiqihnya juga ada di para sahabat. Terus kemana kita merujuk kalau bukan kepada para sahabat? Ya. Dan ingat ya, aqidatus salaf, ya, aqidatus salaf atau dengan aqidatus salaf, dengan akidahnya para sahabat, seorang muslim akan mengagungkan Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang benar. Satu. Yang kedua, dengan akidah para sahabat itu akan mengikat seorang muslim dengan generasi yang pertama yang sudah dijamin keselamatannya oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, bahwasanya akidahnya para sahabat menjamin kebenaran akidah bagi umat akhir zaman. Karena Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Generasi akhir umat ini tidak akan baik kecuali dengan mereka itu mengikuti sesuatu yang dahulu dengan itu generasi awal menjadi baik. Apa yang menjadikan generasi awal itu baik, maka kita harus ikuti hal tersebut sehingga generasi akhir umat ini juga akan menjadi baik. Jika yang menjadikan generasi sahabat itu baik adalah pemahaman mereka dan patuhnya mereka kepada Nabi SAW, maka akhir umat ini juga tidak akan baik kecuali dengan memahami dengan pemahaman Nabi SAW, pemahaman sahabat, dan juga dengan menerapkan sunnah dalam kehidupan mereka. Dan akidah sahabat itu jelas kok. Akidah sahabat itu mudah dari takwilnya, ya, dan jauh dari yang namanya takwil, jauh dari yang namanya ta'til, jauh dari yang namanya tasbih, menyerupakan atau menyelewengkan atau memisalkan. Itu sangat jauh dari akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Dan yang terakhir, akidah para sahabat itu aslam, a'lam, ahkam. Akidahnya sahabat, pemahaman sahabat itu aslam. Itu apa itu aslam? Paling selamat. Akidahnya para sahabat paling selamat. A'lam, yang paling mengerti, berarti paling benar. Ahkam, yang paling bijaksana dalam menentukan sebuah keputusan. Tidak ada manhaj, tidak ada akidah, tidak ada pemahaman yang lebih aslam, lebih a'lam, lebih ahkam dibandingkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini sebenarnya masih pembukaan dari beliau rahimallahu taala dalam mengawali kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru insyaallah taala kita masuk dalam pembahasan ini pada bab yang ke-6 ini, yaitu Syarah Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini semuanya boleh disebutkan supaya kita faham bahwasanya dalam beragama ini kita harus dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, ya kan, dengan pemahaman
sahabat. Ini 3 nggak boleh ditinggal. Adanya Al-Quran dan Sunnah tapi ditinggalkan yang ketiga, nggak selesai. Bisa memahami para sahabat tapi nggak berdalil karena Al-Quran dan Sunnah, mustahil. Karena sahabat tidak pernah terpisah dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini pedoman dan ini adalah unsur atau faktor dasar, dan ini adalah kebutuhan primer kita. Al-Quran, hadis, dan pemahaman sahabat. Jangan dipisahin. Karena yang paham Al-Quran, sahabat. Yang paham hadis, sahabat. Sehingga jangan dipisahkan antara pemahaman sahabat dari Al-Quran dan hadis. Tidak akan selamat pemahaman seseorang kepada Al-Quran dan hadis kecuali dengan mengambil pemahaman para sahabat ridwanullahi ta'ala anhum ajma'in. Nah, cukup. Nggak ada pertanyaan kan? Udah ya, wadih insyaallah. Jelas semuanya. Antara jelas dengan nggak jelas. Ya, antara faham dengan nggak faham. Tapi mudah-mudahan jelas dan faham. Mudah-mudahan. Ya, kesimpulannya Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, kenapa sih kita harus memahami akidah ini? Karena kita nggak boleh sembarangan dalam beragama. Agama ini milik siapa? Milik Allah. Dan agama diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Mungkin nggak kita beragama menyelisih Allah dan Rasulullah? Jawabannya nggak mungkin. Bagaimana cara kita beragama supaya tidak menyelisih Allah dan Rasulullah? Kita beragama dengan memahaminya sebagaimana pemahaman orang yang diajari oleh Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya di antara pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia dengan beliau hingga akhir hayat kita, dan semoga Allah bimbing kita hingga kita tetap berada di atas jalan kebenaran, berada di atas ketaatan, dan Allah hindarkan kita dari berbagai macam keburukan-keburukan dan kemaksiatan kecil dan besarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari berbagai sebab-sebab kehancuran dan kebinasaan. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.